anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan coba membahas perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, kalau materi minggu lalu memang sengaja saya tidak membuat videonya, artinya saya menyuruh Anda untuk membaca sendiri. Untuk materi yang kali ini, perlawanan terhadap pemerintah kolonial, saya buatkan video tetapi khusus untuk perlawanan rakyat Bali saja. Karena kalau saya membuat beberapa perang-perang terhadap kolonial Belanda itu kan banyak sekali. Ada perang Diponegoro atau perang Jawa, kemudian perang Padri, kemudian perang Batak, perang Patimura, perlawanan Patimura, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya khususkan ke masalah perlawanan rakyat Bali terhadap pemerintah kolonial Belanda, atau di subjudulnya di sini saya beri nama Puputan Jagerage 1846 sampai 1849. Nah, sebagai pengantar dulu, abad ke-19 pertengahan atau 1840-an, sebenarnya di Bali sudah berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan yang dimaksud misalkan ada Kerajaan Kelungkung, Kerajaan Badung, Kerajaan Tabanan, kemudian Buleleng, Karangasem gitu ya. Nah, kerajaan-kerajaan ini berdiri sendiri. Nah, kalau sekarang barangkali Anda kenal dengan kabupaten-kabupaten gitu ya. Pada 1843 banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil di Bali ini yang sudah melakukan perjanjian-perjanjian dengan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda tahu atau menyadari bahwa Bali juga merupakan lokasi atau daerah yang sangat strategis ya, terutama sekali dari hasil alam. Kemudian pada gilirannya juga masalah pariwisata. 1843-an banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang melakukan perjanjian. Nah, perjanjian yang banyak disodorkan oleh Belanda itu adalah masalah hukum tawan karang. Oleh karena itu, kalau anak-anak cek di dalam buku paket, itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang melakukan perjanjian yang rata-rata kerajaan-kerajaan yang dimaksud itu selalu memiliki garis pantai. Karena apa? Karena hukum tawan karang itu berkenaan langsung dengan masalah garis pantai. Karena nanti akan ada kapal-kapal terdampar. Kalau ada kapal terdampar, berlakulah hukum tawan karang itu. Kapal yang terdampar itu boleh menjadi rampasan kerajaan. Nah, ini yang oleh Belanda tidak diinginkan, atau Belanda itu tidak senang dengan hukum ini. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan masuk ke masalah perlawanan di Buleleng. Perang Jagerage atau Puputan Jagerage ini 1846 sampai 1849. Nah, perang ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Bali ya, terhadap upaya Belanda menguasai Bali. Nah, siapa saja tokoh dalam Puputan Jagerage ini di Buleleng? Yang pertama adalah Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem. Jangan salah, walaupun namanya di situ ada Karangasemnya, tetapi beliau adalah Raja Kerajaan Buleleng. Ini biasanya di kelas anak-anak sering salah gitu ketika ditanya, Gusti Ngurah Made Karangasem itu raja mana? Itu serempak langsung menjawab Raja Karangasem gitu. Tidak begitu gitu ya. Emang namanya Karangasem tapi Raja Buleleng. Kemudian yang kedua adalah patihnya. Nah, ini patihnya ini adalah tangan kanan dari Raja Buleleng ya, Gusti Ngurah Made Karangasem ini. Namanya adalah Patih Gusti Ketut Jelantik. Ini adalah tangan kanannya. Dia juga ahli strategi perang. Nanti dengan istrinya bahkan gitu ya. Nah, ini adalah gambar yang berhasil direkam ya pada masa itu. Gusti Ngurah Made Karangasem itu dengan penulis kerajaan, dia bertugas mencatat. Kemudian foto kedua itu Patih Gusti Ketut Jelantik. Nah, latar belakang kenapa Puputan Jagerage atau perlawanan rakyat Bali ini kemudian terjadi ya. Nah, yang pertama adalah Belanda menolak hukum, salah ketik lagi, tidak apa-apa ya. Belanda menolak hukum tawan karang yang
dilakukan oleh rakyat Buleleng pada 1844. Tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa banyak kerajaan-kerajaan di Bali yang melakukan perjanjian dengan Belanda yang mereka mau untuk menghentikan atau untuk tidak memberlakukan hukum tawan karang. Satu-satunya kerajaan yang tidak mau mencabut hukum tawan karang itu adalah kerajaan Buleleng. Nah, oleh karena itu ini nanti yang kemudian pada gilirannya menjadi persoalan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua, Belanda bahkan meminta ganti rugi pada Raja Buleleng atas apa yang telah dilakukan pada kapal Belanda. Oke, pada 1844 itu kapal Belanda yang terdampar dirampas gitu ya, menjadi rampasan oleh rakyat Buleleng. Nah, ini yang kemudian Belanda itu menjadi marah. Belanda bahkan meminta ganti rugi atas hal itu gitu. Nah, ini kemudian ditolak oleh Raja Gusti Ngurah Made Karangasem ya. Waktu itu mendapat dukungan dari patihnya Gusti Ketut Jelantik ya, untuk menolak permintaan dari Belanda yang dianggap tidak masuk akal itu. Ya karena hukum tawan karang itu secara kedaulatan kerajaan itu memang sah dilakukan karena memang itu wilayahnya. Belanda itu kan sebagai tamu kemudian datang menuntut untuk penghentian hukum itu, ya jelas tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu wajar kalau menurut saya Raja Gusti Ngurah Made Karangasem ini tidak mau untuk menghentikan atau untuk mencabut berlakunya hukum tawan karang ini. Yang keempat adalah lebih jauh, Gusti Ketut Jelantik ini juga menyiapkan prajuritnya untuk mengantisipasi jika Belanda bertindak lebih jauh. Nah, bagaimana bentuk antisipasinya? Ketika ada gesekan-gesekan sedikit dengan Belanda ini, kesalahpahaman dengan Belanda ini, Gusti Ketut Jelantik melatih beberapa pasukannya ya, atau banyak pasukannya untuk berjaga-jaga, takut-takut di suatu saat nanti Belanda ini kemudian benar-benar menyerang kerajaan Buleleng. Itu sudah diantisipasi dengan melatih pasukan-pasukannya dari Patih Ketut Jelantik ini. Nah, ini ada timeline atau garis waktu. 27 Juni 1846, pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang menyerbu kampung-kampung tepi pantai. Kemudian 27 sampai 28 Juni 1846 terjadi pertempuran yang sengit. Pemimpin, saya salah ketik lagi ya. Maklumi saja ya, pemimpin ini maksudnya. Pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian pada saat itu. Nah, selanjutnya 28 Juni 1846 Belanda berhasil menjebol benteng pertahanan Buleleng dan Singaraja berhasil dikuasai. Rakyat dan patih mundur sampai ke desa Jagerage. Nah, nanti pada gilirannya di desa inilah yang kemudian terjadi pertempuran-pertempuran dahsyat ya. Sebenarnya mundurnya raja dan patih ini bukan berarti mereka menyerah gitu ya, tetapi mereka mundur untuk menyusun strategi-strategi lagi atau mengumpulkan kekuatan-kekuatan lagi. Dan selanjutnya 6 Juli 1846 ditandatanganilah sebuah perjanjian. Isi perjanjiannya yang pertama adalah dalam waktu 3 bulan Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Artinya benteng-benteng pertahanan gitu ya. Belanda tahu bahwa dengan benteng itu Belanda kesulitan untuk melakukan penaklukan-penaklukan. Yang kedua adalah Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Belanda. Waktu itu jumlahnya adalah 75.000 gulden dan raja harus menyerahkan Patih Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. Kemudian yang ketiga adalah Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Artinya Buleleng ini ditargetkan oleh Belanda untuk dikuasai. Selanjutnya, reaksi raja dan rakyat Buleleng terhadap perjanjian itu.
Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem berpura-pura menerima perjanjian tersebut ya. Artinya untuk kepentingan strategi mau tidak mau perjanjian itu oke, waktu itu diterima saja. Nah yang kedua, sedangkan di belakang layar Raja dan Patih Kerajaan Buleleng ini memperkuat pasukan-pasukannya. Rakyat juga tetap menjalankan hukum tawan karang. Artinya ya perjanjian itu tidak diindahkan sama sekali itu sebetulnya ya. Hanya saja secara hitam di atas putih Raja Buleleng waktu itu ya oke, perjanjian diterima gitu ya. Tetapi apa yang dituntut oleh Belanda itu sama sekali tidak dilaksanakan. Hukum tawan karang tetap dilaksanakan oleh rakyat di Buleleng. 1847 kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusambe di Kelungkung ya dirampas oleh kerajaan. Nah ini membuat Belanda akhirnya marah ya dan mengultimatum Raja Buleleng, Kelungkung dan Karangasem untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati itu. Ini kemudian pada 7 sampai 8 Juni 1848 terjadilah pertempuran yang di sini saya sebut sebagai Jagerage pertama. Terjadi pertempuran hebat yang disebabkan oleh Belanda menyerang benteng Jagerage. Dari Belanda dipimpin oleh J. van Swieten. Kemudian yang kedua adalah Letkol Sutherland. Nah, sedangkan dari pihak Bali atau Buleleng dipimpin oleh Patih Jelantik dan istrinya sendiri, Jero Jempiring. Nah, strategi yang dipakai oleh Patih Jelantik yang dibantu istrinya ini, Jero Jempiring, adalah mengembangkan pertahanan gelar Supit Urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Strategi gelar Supit Urang ini kalau saya baca dari beberapa referensi ini artinya adalah menyerang dari kedua sisi dan kemudian mulai terus mendesak musuh. Banyak pasukan Belanda yang tewas dan luka-luka. Pasukan Belanda kemudian ditarik mundur dari Buleleng. Dalam perang Jagerage pertama ini atau puputan Jagerage pertama ini Belanda kalah telak gitu ya. Artinya Belanda sama sekali tidak mengira bahwa rakyat Buleleng di desa Jagerage ternyata punya kekuatan sebesar itu masih gitu. Itu kemudian membuat Belanda akhirnya mundur telak. Mereka kalah telak di Jagerage yang pertama ini. Tetapi Belanda jelas tidak tinggal diam ya. Pada 15 sampai 16 April 1849, kalau di sini saya beri nama Jagerage kedua. Belanda itu sakit hati atas kekalahan yang terjadi di Jagerage yang pertama. Karena Belanda sudah terlanjur sakit hati gitu ya. Mereka ingin menuntut balas kepada Raja Buleleng dan patihnya tentunya ya, yang dianggap sebagai dua orang yang paling bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di Buleleng. Dalam tempo 2 hari semua kekuatan di Jagerage dapat dilumpuhkan oleh Belanda pada 15 sampai 16 April 1849 ini. Keruntuhan benteng Jagerage kemudian menandai lenyapnya kedaulatan kerajaan Buleleng. Raja Buleleng, kemudian Patih Jelantik, kemudian istrinya Jero Jempiring akhirnya menyingkir ke Karangasem. Tetapi Belanda terus mengejar 3 petinggi dari kerajaan Buleleng ini dan kemudian tiga-tiganya ini, baik Raja Buleleng, kemudian Patih Jelantik dan Jero Jempiring ini akhirnya tertangkap dan kemudian gugur dalam upayanya mempertahankan diri dari serbuan pasukan-pasukan Belanda. Nah, cukup sekian pada materi kali ini. Bapak rasa cukup dulu materi singkat ini. Untuk perang-perang yang lain, baik perang Jawa atau yang disebut dengan perang Diponegoro, kemudian perang Padri, kemudian perang Banjar, perang Patimura, misalkan bisa anak-anak baca sendiri di buku paket gitu ya. Itu
Bapak anggap sebagai tugas mandiri, tidak perlu dikumpulkan tetapi cukup dibaca saja. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.